Ini adalah Pteris biaworita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrianda Faraihan dengan NIM 13086-226. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Pteris biaworita, di mana tentu saja dia berasal dari kingdom Plantae. Dia masuk dalam division Tracheophyta atau tumbuhan yang sudah berpembuluh. Kemudian dia masuk dalam kelas Polypodiopsida yang merupakan paku modern, dan dia masuk dalam order Polypodiales dengan family tentu saja Pteridaceae dengan genus Pteris, kemudian spesiesnya Pteris biaworita. Oke, sekarang kita akan bahas morfologinya. Nah, perlu diingat apa yang kalian lihat di sini bukan merupakan batang ataupun daun, melainkan frond namanya, biasanya disebutnya frond. Nah, kita bahas dulu dari batang sama akarnya. Batang sama akarnya di mana? Dia batang sama akarnya itu terbenam di bawah tanah. Karena batangnya itu berbentuk sebagai rizoma atau rimpang. Nah, kemudian frond itu apa sih? Yang ini frond, kemudian ini frond. Nah, frond itu apa sih? Ya, frond itu bisa dibilang satu kesatuan daun lah. Dimana dia terdiri dari, ini bisa kalian lihat di sini. Ini adalah stipe. Yang saya pegang ini stipe, bukan batang ya. Ini juga stipe, masih muda, masih lembaran daunnya masih berbentuk ukel. Ini juga stipe. Kemudian di atas stipe ada namanya lembaran daun. Ini lembaran daun. Ini lembaran daun masih berbentuk ukel. Ini juga lembaran daun. Nah, pada buku rujukan yang saya baca, lembaran daunnya ini membentuk Tripinatus pinnatifid. Tripinatus artinya 3 kali menyirip. Kemudian pinnatifid adalah anak daun yang tidak berbagi sempurna. Nah, bisa kita hitung nih, Tripinatus 3 kali menyirip. Kita hitung, ini disebut 1 kali menyirip. Ini 1 kali menyirip. Kemudian pada kita bagi lagi, kita potong segini. Ini 2 kali menyirip. Kita ambil yang anak-anak kecilnya ini. Nih, sekecil ini aja. Ini 3 kali menyirip. Dimana di siripan yang ketiga ya sebutannya atau apa ya, siripan ketiga ini ada yang kecil-kecil lagi nih, yang tidak berbagi sempurna nih, tidak bersekat sempurna anak daunnya, disebut pinnatifid. Seperti itu. Kemudian lupa saya tambahkan, batang yang menjalar di bawah tanahnya ini, yang disebut rimpangnya ini, menurut buku rujukan dia menjalar pendek dan berambut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ciri khas dari tanaman paku, yaitu memiliki spora. Nah, pada paku modern, tentu saja Pteris biaworita ini, sporanya itu dibawa oleh sporangium yang tersusun dalam suatu kumpulan yang disebut sorus. Ini bisa kita balik di sini, di bawah permukaan daunnya. Jika kita lihat, nih, yang saya tunjuk pakai bulu ini, lihat. Nih, garis-garis ini di tepi daun. Di balik ini ada namanya sorus. Kenapa saya sebut di balik? Karena yang garis-garis ini merupakan perlakukan daun. Nah, ini disebut indusium atau jaringan pelindung sorus. Nah, sorusnya itu nggak kelihatan karena dilindungi oleh indusium ini. Indusiumnya indusium palsu. Kenapa disebut indusium palsu? Karena tidak terbuat dari jaringan baru, melainkan dari perlakukan dari tepi daun itu sendiri gitu. Nanti saya kasih gambar biar lebih jelas. Ini juga nih, ini di margin daunnya, di pinggir-pinggir daunnya, pinggir daun, semuanya di pinggir daun. Biar lebih jelas, kita cari temannya dari Pteridaceae juga, Pteris vittata nih. Nah, kalian lihat, wah ini jelas banget di pinggir-pinggir daunnya atau di margin daunnya terdapat perlakukan. Kelihatannya kayak benjol ya, padahal itu perlakukan. Di balik perlakukan itu ada sorus-sorus yang membawa spora belum matang. Nah, biasanya kalau udah matang itu nanti warnanya jadi coklat gitu. Seperti itu. Ini berlaku pada banyak keluarga dari Pteridaceae, seperti Adiantum juga menggunakan indusium palsu, Pteris ensiformis indusium palsu dan sebagainya.
Kemudian di sini saya akan membahas aspek terakhir, yaitu habitatnya. Biasanya paku-pakuan itu hidup di yang tidak terkena sinar matahari langsung atau dinaungi biasanya. Kemudian dia bisa hidup secara litofit atau di celah-celah bebatuan atau di celah-celah tembok seperti yang saya tunjuk. Kemudian dia juga bisa hidup terestrial atau di tanah datar. Sekian dari saya dan terima kasih.